Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Nur Syarifah dengan NIM 23214000051, Teknik Informatika semester 5 Universitas Nurul Jadid. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum sekuen diagram pada mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Anis Yusrotun Nadiroh, Eskom MMT. Pada video ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat sekuen diagram berdasarkan studi kasus aplikasi penggajian. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini saya menggunakan aplikasi StarUML. Di sini ada model. Kita add diagram lalu pilih sekuen diagram karena yang kita buat yaitu sekuen diagram. Nah, karena kita akan membuat sekuen diagram mengenai aplikasi penggajian, maka kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi aplikasi penggajian. Kita ubah properties ini menjadi aplikasi penggajian. Nah, setelah berubah, kita buat aktornya. Karena di toolbox ini tidak ada menu aktor, jadi kita menggunakan model, klik kanan, add, kita pilih aktor. Nah, di sini kita akan membuat 3 aktor. Kita sediakan dulu 3 aktor. Nah, aktor yang pertama yaitu accounting. Aktor yang kedua GM accounting. Dan yang ketiga ada karyawan. Nah, aktor ini itu merupakan pihak luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Karena kita sudah punya 3, kita masukkan aktor ini ke dalam sekuen diagramnya. Sebelum itu, saya akan memperbesar kotaknya agar tempatnya lebih luas. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita tarik ini ke sekuen diagramnya. Nah, karena di sini masih ada tulisan lifeline-nya, kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat lifeline. Oke. Kita buat 2 lifeline. Maaf. Lifeline yang pertama itu absensi. Dan lifeline yang kedua itu sebentar. Lifeline yang kedua itu adalah gaji. Nah, cukup kita membuat 2 lifeline saja. Yang pertama yaitu ada absensi dan ada gaji. Lifeline ini itu merupakan garis vertikal yang menunjukkan urutan waktu atau jalannya proses dalam sistem. Lifeline ini yang akan menjadi jembatan dalam berjalannya pesan atau message nanti. Nah, karena lifeline-nya di sini masih garisnya pendek, kita panjangkan terlebih dahulu untuk menyesuaikan message-nya nanti. Sebentar.
Oke, setelah garis left line-nya sudah panjang semua, kita membuat message-nya. Message-nya di menu sebelah kiri di toolbox message. Yang pertama itu accounting mengirimkan message membuat daftar absensi ke objek absensi. Oke. Membuat daftar absensi yang pertama. Accounting membuat daftar absensi. Lalu, karyawan menginput data absensi. Karyawan menginput data absensi. Karyawan menginput data absensi. Menginput data Lalu accounting membuat rekap absensi. Lalu yang keempat, itu accounting menghitung gaji. Accounting menghitung gaji. Kita tarik ke gaji. Accounting menghitung gaji. Selanjutnya, accounting membuat laporan penggajian kepada GM accounting. Membuat laporan penggajian. Selanjutnya, kita pilih message ini dari accounting menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai ke GM accounting. Menghitung kembali laporan penggajian. Nah, di sini saya akan tambahkan alt fragment pada bagian interaction. Kita gunakan combined fragment. Sampai di GM accounting. Kita hapus namanya ini. Setnya kita ubah menjadi ALP.
Adverbment ini digunakan untuk menunjukkan kondisi alternatif. Misalnya, jika terjadi kesalahan hitung atau ketidaksesuaian laporan, maka sistem melakukan perhitungan ulang. Kita kembali ke message. Accounting menyetujui laporan penggajian. Menyetujui laporan penggajian. Saya akan sesuaikan ini terlebih dahulu. Kita tambahkan keterangan di sini menggunakan teks. Jika terjadi salah hitung atau kerancuan pada laporan penggajian. Nah, selanjutnya accounting membuat slip gaji. Kita kembali ke message. Accounting membuat slip gaji. Accounting membuat slip gaji. Dan yang terakhir, karyawan akan menerima slip gaji. Maaf. Oke. Sudah. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di bagian akhir ini, saya akan juga melakukan sedikit penyesuaian tampilan. Pada diagram ini, saya menggunakan warna biru untuk aktor, lifeline, dan message agar diagram terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Pewarnaan ini tidak mengubah fungsinya, hanya untuk memperjelas visualnya saja. Oke, akan saya ubah aktornya ini menjadi warna biru. Kenapa dikasih warna? Biar kita
dapat memperjelas perbedaan-perbedaannya, hubungan-hubungannya. Oke. Memperjelas visualnya. Nah, ini adalah hasil dari praktek pembuatan sequence diagram saya pada aplikasi penggajian. Dengan demikian, seluruh alur penggajian telah divisualkan secara lengkap dalam sequence diagram. Sekian dari saya mengenai pembuatan sequence diagram pada studi kasus aplikasi penggajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.